Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Nia Aryani dengan NIM 25 13 08 10 35 dan saya dari Prodi Kimia Murni. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban LKM Brahmawidya dari mata kuliah Agama Hindu. Adapun soal-soal yang harus diselesaikan, yang pertama yaitu Tuhan dalam agama Hindu di Bali disebut Sang Hyang Widiwasa. Mengapa konsep ini tidak dikenal di India? Yang kedua, agama Hindu memuja banyak dewa. Apakah sebutan ini Hindu termasuk agama politeisme? Yang ketiga, agama Hindu mengandung suatu konsep filosofis yang disebut Brahman, yang sering didefinisikan sebagai kenyataan sejati, esensi bagi segala hal atau sukma alam semesta yang menjadi asal-usul serta sandaran bagi segala sesuatu dan fenomena. Di tataran konsep apa perbedaan Brahman dengan Sang Hyang Widiwasa? Yang keempat, saat ini banyak komentar di media sosial tentang Hari Krishna ingin dikeluarkan dari Hindu. Menurut Anda, mengapa demonstrasi menolak Hari Krishna muncul dan berikan solusinya? Baik, langsung ke jawaban nomor 1. Konsep ide Sang Hyang Widiwasa ini digunakan hanya di Bali oleh agama Hindu. Itu karena terbentuk dari kepercayaan lokal orang-orang Bali yang tujuannya untuk penyederhanaan konsep Tuhan. Dalam tradisi Hindu Bali yang tentu sejajar dengan konsep metafisika Brahman. Jadi penyederhanaannya ini tetap sejajar dengan konsep metafisika Brahman di kalangan umat Hindu India. Dan tujuannya penyederhanaan ini adalah untuk mempermudah pemahaman masyarakat Hindu di Bali akan ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan. Kemudian lanjut kedua. Nah, jadi tentu agama Hindu itu tidak bisa dikatakan sebagai politeisme, dikarenakan agama Hindu hanya percaya dengan adanya satu Tuhan, atau Tuhan itu tunggal, atau ide Sang Hyang Widiwasa itu tunggal. Hanya saja dalam menjalankan fungsinya, Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa ini bermanifestasi dalam segala wujud. Contohnya dari Trimurti. Ketika mencipta, Tuhan bermanifestasi sebagai Dewa Brahma, dan ketika memelihara, Tuhan bermanifestasi sebagai Dewa Wisnu, sedangkan ketika melebur, Tuhan bermanifestasi sebagai Dewa Siwa. Dilanjutkan dengan jawaban ketiga, perbedaan antara Brahman dan ide Sang Hyang Widiwasa. Yang pertama, Brahman ini merupakan universal tertinggi yang tak terbatas, abadi, dan tak berubah. Jadi konsep Brahman ini digunakan oleh seluruh agama Hindu. Dan untuk ide Sang Hyang Widiwasa ini hanya digunakan oleh agama Hindu yang ada di Bali. Sebutan ini digunakan oleh masyarakat Hindu dan berkaitan konsepnya dengan Brahman, dengan batasan dari ide Sang Hyang Widiwasa ini adalah cahaya. Jadi masyarakat Hindu beranggapan bahwa dan mempercayai bahwa ide Sang Hyang Widiwasa ini merupakan penerang dari ketidaktahuan. Dan jawaban yang terakhir atau keempat itu tentang alasan demonstrasi menurut Hari Krishna. Kenapa itu bisa muncul? Menurut saya karena yang pertama kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama dari umat Hindu yang ada di Bali. Dan Bhakta Hari Krishna ini kurang memberikan penjelasan tentang tujuan dari Hari Krishna ini dibentuk, sehingga terjadilah kesalahpahaman antara umat Hindu yang ada di Bali dan juga Bhakta Hari Krishna ini. Yang kedua, sikap yang dibentuk dari Bhakta Hari Krishna ini terlalu tertutup sehingga kurangnya pergaulan antara umat Hindu
di Bali ini dan juga Bhakta Hari Krishna. Dan tujuan-tujuan dari diadakannya Hari Krishna ini tidak tersampaikan dengan baik untuk umat Hindu. Solusi yang dapat dilakukan menurut saya, seharusnya Bhakta Hari Krishna ini lebih memperbanyak bergaul dan memberikan pemahaman tentang Hari Krishna ini terhadap umat Hindu yang ada di Bali, dan dari sana tersampaikanlah tujuan dan maksud dari Hari Krishna ini, bahwa Hari Krishna ini bukan bertujuan untuk menentang ajaran-ajaran atau tradisi Hindu yang ada di Bali, melainkan menjalankan ajaran-ajaran keagamaan dan juga kegiatan-kegiatan sosial keagamaan dari Hari Krishna ini. Baik, sekian presentasi jawaban LKM saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian jawaban saya mohon maaf dan semoga bisa memenuhi tugas mata kuliah agama Hindu saya, serta saya ucapkan terima kasih.